setiap kita pagi hari ini membawa kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Ataupun kamu yang ada di rumah yang boleh beribadah dengan live streaming ya Bapak. Tuhan, kami membawa setiap kerinduan dalam hati kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapak. Haleluya Yesus. Ada sampai
Terima kasih.
selalu baik dan teramat baik yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas darimu apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar kami tetap setia Tuhan. Ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta. Haleluya Yesus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami membalasmu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Tiada ternilai kebaikan-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Tidak dapat kamu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini kami persembahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku
setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan harta yang kami miliki tidak begitu banyak untuk membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Begitu banyak harga yang Kau bayar untuk menebus kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang boleh terus Kau berikan dalam kehidupan kami. Mungkin setiap kami boleh melewati hari-hari yang berat Tuhan, tapi kami tetap mau nyatakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan kami akan Kau bukakan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, Kau yang mempersiapkan hati kami untuk boleh dengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, biar umat-Mu di GPDI Makedonia ini Tuhan boleh menjadi umat yang dengar-dengaran Tuhan. Saat ini kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman. Kau berkati juga hamba-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, agar melalui hamba-Mu Tuhan hidup kami boleh dipulihkan, agar melalui hamba-Mu nama-Mu boleh dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kita tetap setia, biar kita tetap cinta kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan iman kita. Karena kalau kita mau berhitung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin kita tidak pernah bisa menghitung. Dan kalau kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan, saya juga percaya bahwa tidak ada yang dapat membuat kita berhenti untuk melangkah menjalani seluruh proses kehidupan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dalam ibadah minggu ini, saudara, saya masih merasa perlu untuk mengajak saudara melihat kembali Lukas pasal 24, ayat yang sudah kita bahas selama 3 minggu ini. Dan pagi ini saya ajak saudara untuk kembali memeriksa bagian ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35 dari Lukas pasal 24 ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Tema firman Tuhan pagi ini adalah menutup mata untuk melihat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
tentu di dalam diri kita itu ada satu keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa hidup kita ini diarah, hidup kita ini dipilih, hidup kita ini dituntun untuk berjalan masuk dalam rencana Allah. Saya kira kita semua percaya itu. Kita semua meyakini itu. Tidak mungkin Tuhan bekerja, bergerak dalam kehidupan kita tanpa satu rencana, tanpa satu tujuan yang jelas, tanpa satu arah yang membawa kita kepada pengalaman kehidupan yang akan menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Walau demikian, di dalam perjalanan kehidupan ini, tidak jarang kita menjumpai dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita, di mana rencana-rencana yang indah, karya-karya yang indah, planning yang baik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu diwujudkan, tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita rasakan terjadi di dalam kehidupan. Hal itu kadang-kadang muncul di dalam sebuah bentuk-bentuk kekecewaan. Ketika kita melihat dan merasa Tuhan itu seakan-akan tidak lagi cinta, seakan-akan Tuhan tidak lagi setia kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus bukanlah sekedar sebuah kisah yang mewakili satu persoalan besar di dalam diri pengikut Yesus di abad pertama. Persoalan ini bukanlah sekedar sebuah persoalan murid-murid Yesus, di mana mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Tetapi apa yang kita lihat tadi, apa yang kita temukan tadi, apa yang kita baca dalam beberapa minggu ini, dan sekarang kita sampai kepada bagian-bagian akhir dari ayat yang kita lihat ini. Ini adalah sebuah persoalan kita, di mana kita kadang-kadang tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Bukan karena Tuhan tidak mengerjakannya, bukan karena Tuhan tidak membuat sebuah planning yang baik dalam diri kita, bukan karena Tuhan tidak cinta, bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi kita sendiri yang kadang-kadang tidak dapat merasakan hal itu. Seperti dua murid ini yang dihampiri Yesus, tapi mereka tidak menyadari. Yang dihampiri Tuhan, tetapi mereka tidak dapat mengenalnya. Yang dihampiri sebuah pertolongan, tapi mereka tidak dapat merasakannya. Yang sebenarnya mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa, tapi mereka sama sekali tidak mengetahui. Ayat itu jelas mengatakan Yesus datang mengambil mereka, tapi mereka tidak kenal. Saudara, ini kan tragis. Tragis. Seperti saudara dapat lotre tapi saudara tidak tahu. Nah, seperti saudara dapat undian tapi saudara melewatkannya, akhirnya tidak dapat apa-apa. Sebuah berkat di depan mata tapi Anda tidak dapat mencicipinya.
Bukan karena kolesterol, bukan karena apa, bukan. Tapi karena Anda tidak melihat berkat itu. Ada sebuah berkat besar, ada sebuah anugerah besar, ada sebuah pertolongan besar, tetapi kita tidak dapat mengenalnya. Kita tidak dapat menjangkaunya karena kita tidak mengerti, kita tidak memahami bahwa itu adalah berkat bagi kita. Sekali lagi, kalau kita berkaca dari ayat ini, bukan karena Tuhan tidak setia, bukan karena Tuhan tidak berkarya, tetapi seringkali kita sebagai manusia justru tidak menyadari bahwa pertolongan, kasih setia, anugerah Allah sudah dinyatakan bagi kita. Saudara, Lukas menjelaskan lewat perikop ini bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan yang diceritakannya, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, menjadi kunci untuk membuka persoalan utama dari kehidupan murid-murid Yesus, dan terlebih dari kehidupan kita semua. Lukas menunjukkan ada sebuah titik balik perubahan di dalam sikap murid-murid yang membuat mereka yang awalnya muram kemudian berkobar-kobar, yang awalnya tidak melihat kemudian melihat. Dan inilah yang penting bagi kita untuk kita sungguh-sungguh pelajari dan renungkan bersama, agar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin Lukas sampaikan di dalam seluruh narasi kisah penampakan Yesus kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus. Yang pertama, saudara, melalui bacaan itu kita diingatkan, kita perlu berhati-hati dan jangan pernah memutlakkan semua obsesi pribadi yang berpusat kepada kepentingan diri kita sendiri. Punya keinginan boleh, punya cita-cita boleh, punya harapan yang besar boleh, punya angan-angan baik, tidak salah. Saudara harus punya hal-hal itu. Saudara harus punya target-target besar dalam diri saudara. Saudara harus punya tujuan-tujuan besar dalam diri saudara, dan pegang itu baik. Tetapi, nah ini yang penting, di tengah kehidupan yang seperti ini, di tengah kenyataan kehidupan yang sekarang sudah kita jalani, ada baiknya, dan saya kira sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita tidak mutlakkan sepenuhnya. Punya cita-cita, bangunlah. Memiliki harapan, siapkanlah. Dan itu baik. Itu bukan sesuatu yang jahat, itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita perlu hati-hati dan jangan pernah memutlakkan itu sebagai sesuatu yang harus, dalam artian harus kita paksa seperti itu, sehingga kemudian membuat kita itu tidak memberi ruang kepada kesempatan perubahan yang sangat mungkin terjadi dalam diri kita. Kan di dalam fakta perjalanan hidup kita, seringkali kita punya cita-cita, kita punya harapan, namun seringkali terjadi pergeseran-pergeseran. Saya tidak dalam rangka membuat saudara lalu kehilangan semangat dengan cita-cita, tidak. Saudara perjuangkan cita itu. Saudara perjuangkan semangat saudara. Saudara perjuangkan tujuan hidup saudara dengan baik-baik. Tetapi kita juga di dalam proses itu perlu dengan sungguh-sungguh untuk open-minded, terbuka dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mengapa demikian? Sebab
Ketika kita memutlakkan segala sesuatu, apalagi itu adalah obsesi diri kita, jangan-jangan itu yang akan menghalangi kita melihat karya Allah yang sebenarnya jauh lebih besar dan mau Ia persiapkan bagi kita. Jadi pertama, persoalannya bisa menghalangi kita untuk melihat karya Allah yang jauh lebih besar. Dan yang kedua, ketika terjadi perubahan di dalam seluruh proses kehidupan kita, sedangkan kita lebih cenderung memutlakkan semua keinginan-keinginan kita. Bahkan yang ekstrimnya kita mau mendikte Allah. Kalau kita sampai seperti itu, jangan-jangan kita akan menjadi pribadi yang mudah kecewa. Seperti murid-murid. Mereka sudah punya target, mereka sudah punya keinginan, mereka sudah punya harapan. Seperti apa Yesus berbuat? Seperti apa Yesus telah melakukan kepada mereka? Seperti apa Yesus harus bertindak? Tetapi ketika kenyataannya tidak seperti yang mereka pikirkan, ketika Yesus tidak berbuat seperti yang mereka harapkan, ketika Yesus tidak beraksi seperti yang mereka pikirkan, mereka marah, mereka kecewa, mereka tidak dapat menerima kenyataan itu, dan akhirnya mereka meninggalkan panggilan pelayanan mereka. Saudara, mengapa banyak orang kadang-kadang frustasi dan kecewa? Karena seringkali kita terlalu memutlakkan semua obsesi pribadi yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan seringkali itu yang membuat kita itu agak gak bisa melihat yang lain. Seperti orang udah ngebut banget dalam segala hal, dia gak bisa melihat kemungkinan yang sebenarnya jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia. Murid-murid gak bisa terima dengan apa yang terjadi dalam diri Yesus. Mereka berpikir Yesuslah yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Tapi sekarang dia mati. Hilanglah harapan kami. Udahlah, kami tidak usah lagi melayani. Udahlah, kalau begitu kami akan tinggalkan semua yang sudah kami lakukan dalam beberapa tahun ini. Mengapa mereka kecewa? Di tengah-tengah dunia yang sangat mudah berubah. Karena mereka terlalu memutlak. Sekali lagi, saudara, saya ingatkan kita. Bangunlah cita-citamu, miliki cita-citamu, miliki harapan. Punyailah target. Karena kalau orang itu tidak punya target, tidak punya cita-cita dalam hidup ini, dia akan jadi orang yang cuma luntang-lutung. Tetapi di dalam seluruh target-targetmu, beri ruang untuk Tuhan juga bekerja memimpin hidup saudara. Beri ruang agar Tuhan. Karena kalau kita tidak memberi ruang, kita akan jadi orang yang mudah kecewa ketika apa yang kita harap, loh kok tidak jadi. Apa yang kita inginkan, lah kok tidak jadi. Akhirnya kita jadi orang yang frustasi, marah, kecewa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, hati-hati dan jangan memutlakkan obsesi pribadi kita. Jangan memutlakkan, loh, bukan dibuang ya. Bukan dibuang cita-citamu, bukan hilangkan cita-citamu, bukan. Tapi jangan mutlakkan sehingga menutup segala perubahan dan kemungkinan atas karya Allah yang mungkin jauh lebih besar dari dalam hidup. Yang kedua, sebaliknya. Nah, prinsip yang perlu kita bangun, sebalik setiap kekecewaan dan segala yang terlihat terpecah tidak selalu merupakan hal yang buruk. Apa yang terjadi ketika murid-murid melihat roti itu dipecah oleh Yesus? Mata mereka terbuka. Pada malam waktu mereka Yesus mau disalib, Yesus memecahkan roti. Dan mereka belum memahaminya.
karena mereka masih memutlakkan pikiran mereka, belum paham. Tetapi ketika mereka diajar oleh Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka diteguhkan oleh Tuhan, mereka melihat sesuatu yang berubah, sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih besar. Yang awalnya melihat kematian Yesus sebagai sebuah akhir dari segala sesuatu, melihat kematian Yesus sebagai sumber yang membuat mereka kecewa, melihat kematian Yesus seakan sebagai sebuah kegagalan, semua itu berubah ketika mereka diarahkan kepada firman Kristus, memberi ruang sepenuhnya kepada karya Allah, dan akhirnya mereka dapat melihat bahwa apa yang mereka sebut sebagai kekecewaan, sesuatu yang terpecah, entah harapan, entah tujuan, entah cita-cita yang kelihatannya terpecah, sebenarnya adalah jalan mulia bagaimana Kristus mengerjakan, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kekecewaan yang mungkin kita lihat, saudara, segala sesuatu yang kelihatan terpecah-pecah, belum tentu itu adalah akhir dari seluruh harapan dan cita-cita. Sangat mungkin itulah awal dari seluruh karya Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Lah, mengapa murid-murid tidak bisa mengerti itu awalnya? Karena mereka masih ditutup oleh obsesi-obsesi mereka. Mereka masih dihalangi oleh cara hidup yang memutlakkan kepentingan mereka. Sekali lagi, saya sampaikan kepada saudara bahwa orang yang kadang-kadang terlalu memutlakkan cara pandangnya, itu kan sulit untuk melihat pandangan orang lain. Kan sulit kan? Kalau kita merasa diri kita benar, orang lain selalu salah. Tapi coba kita mundur sejenak, kita beri ruang itu. Apa yang orang lain katakan, yang mungkin tidak menyambung, mengenakkan kita, yang mungkin membuat kita seakan-akan seluruh harapan dan cita-cita kita terabaikan. Coba lihat sejenak, coba dengar sejenak, coba pikirkan sejenak. Jangan-jangan itu adalah jalan yang jauh lebih baik, jalan yang jauh lebih besar, jalan yang jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Apa yang nampak belum tentu seperti itu aslinya. Jadi jangan terlalu cepat menolak, jangan terlalu cepat untuk kemudian menghakimi kenyataan-kenyataan hidup yang kelihatannya terpecah, yang kelihatannya mengecewakan. Ketika murid-murid memberi firman Kristus berkarya dalam hidupnya, mereka sudah melihat pengalaman roti terpecah dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihat kematian Kristus sebagai sebuah akhir cita-cita mereka. Mereka tidak lagi melihat kematian Kristus sebagai sesuatu yang mengecewakan. Mereka tidak lagi melihat kematian Kristus sebagai akhir dari seluruh harapan mereka. Tetapi sekarang mereka melihat kematian Kristus sebagai sebuah bibit lahirnya harapan dan cita-cita yang besar, di mana mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Buka hatimu untuk firman Kristus. Buka hatimu untuk firman Allah bekerja dalam hidup. Buka hatimu untuk menerima pembaruan pikiran dari Allah. Maka kita akan dimampukan melihat pengalaman-pengalaman terpecah dalam diri kita. Pengalaman-pengalaman mengecewakan dalam diri kita. Tidak selalu sebagai hal yang menghancurkan diri kita, tetapi sebagai sebuah jalan Allah untuk membawa kita
kepada sebuah pengalaman yang jauh lebih besar dan jauh lebih. Seringkali Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikir. Berkat tidak selalu hadir di dalam cuaca-cuaca yang serba indah. Kadang-kadang di balik sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, di situ ada berkat terselubung. Blessing in disguise. Berkat terselubung. Saudara, hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan pikiranmu, karena mata kita tidak selalu mampu untuk mengecek seluruh kebenaran hidup. Pikiran kita juga, walaupun diberi hikmat oleh Tuhan, tidak selalu mampu untuk dapat menemukan rahasia-rahasia kehidupan. Ada baiknya kita memberi ruang kepada Allah sejenak untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita doakan. Sejenak menutup mata untuk melihat perkara yang jauh lebih besar. Kita tahu mata kita tidak selalu mampu kita andalkan, toh. Kadang-kadang ada fata morgana, tapi kita tertipu. Oh, tidak ada air. Mataku bilang ada air, tapi ternyata tidak ada air. Mataku sering bilang ada harapan, tapi ternyata tidak ada harapan. Mata kita bisa menipu, pikiran kita bisa menipu. Saudara melihat kayu yang lurus, ternyata bengkok di air. Mata kita tidak bisa sepenuhnya kita andalkan. Tetapi jangan buang mata saudara. Bukan begitu menanggapinya. Sama seperti kalau kita tidak memutlakkan cita-cita kita, bukan berarti tidak usah punya cita-cita, itu ekstrim. Bukan begitu. Milikilah cita-cita. Bangunlah cita-cita. Gantunglah cita-cita setinggi langit. Tetapi bukalah tetap kemungkinan-kemungkinan. Jangan mutlakkan. Kalau terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita, coba sejenak berhenti, menutup matamu, membuka hatimu kepada firman itu. Apa yang kau anggap kecewa, coba sejenak untuk tidak dihakimi bahwa ini mengecewakan. Ya, respon awal kita ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan, pasti kita kecewa. Siapapun orangnya, saya juga. Misalnya kita jalan, tiba-tiba jalannya diblokir. Loh, kok diblokir? Ya pasti kita tanya, karena kita pengennya tidak diblokir, maunya tetap jalan terus. Pasti sebagai sebuah respon awal manusia kita kecewa. Tapi ketika kecewa, jangan sampai kekecewaan itu kemudian merusak hati kita, merusak semangat kita, merusak hidup kita. Sebaliknya, selalulah berpikir bahwa setiap perubahan selalu memiliki juga kemungkinan-kemungkinan di dalam. Minggu depan kita akan belajar tentang persoalan keraguan. Apakah keraguan itu selalu akan menghancurkan kita? Minggu depan, bukan sekarang. Minggu depan tidak akan selalu seperti itu. Sama seperti itu. Kekecewaan pun tidak akan selalu menghancurkan saudara. Kekecewaan justru adalah benih kehidupan. Kekecewaan mereka ternyata adalah cara Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi seluruh dunia. Kematian Kristus bukanlah sesuatu yang membuat mereka hancur, tetapi jalan, benih, bibit, harapan lahirnya keselamatan. Saudara akan melihat sesuatu yang lebih besar kalau engkau tidak mudah kecewa dan tidak mudah dirusak oleh kekecewaan. Sebaliknya, buka hatimu lebar-lebar, buka hati. Bahwa kau punya Bapa yang setia, kau punya Bapa yang mengasihi, kau punya Bapa yang punya cinta. Kalau bapamu hari ini bilang stop dulu ya, bukan berarti dia tidak sayang. Kalau papamu bilang nanti ya, bukan berarti dia tidak sayang. Dia punya planning, dia punya rencana, dia punya pikiran yang jauh lebih besar. Mengapa dia harus pending itu?
Mungkin apa yang kau rencanakan tidak sebaik dengan apa yang Bapa mau rencanakan dalam hidup. Hanya kita belum bisa melihat, hanya kita belum bisa mengeceknya. Itu yang seringkali membuat kita marah, itu yang seringkali membuat kita kecewa. Mengapa kita tidak lihat? Karena kita terlalu memaksakan. Walaupun sebenarnya Bapa sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih. Mari bangun hati kita. Taruh dalam diri kita tidak mau memutlakkan obsesi kita. Sebaliknya juga berpikir bahwa apa yang terlihat kecewa sebenarnya adalah sesuatu yang tidak selalu buruk. Mungkin disitulah jalan untuk hadirnya sebuah hal yang jauh lebih baik. Gimana caranya saya bisa optimis seperti itu? Buka hatimu kepada firman Allah. Buka hatimu untuk diajar. Buka hatimu untuk dipimpin. Buka hatimu untuk dituntun. Di situ engkau akan melihat kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh menguatkan kembali iman kita Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Kalau pagi hari ini kami boleh sama-sama diingatkan Tuhan, bahwa kami memiliki Bapa yang setia, ya Yesus. Mungkin saat ini kami melihat rencana-Mu, apa yang kami rencanakan dalam hidup kami tidak terjadi, Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, yang terkadang kami merasa jauh melebihi Engkau, Tuhan. Yang kadang kami merasa seakan-akan adalah rencana kami yang terbaik. Seakan apa yang kami cita-citakan adalah yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan, kami berterima kasih, Yesus. Engkau boleh mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang jauh lebih besar, ya Bapa. Ajar kami untuk terus percaya, Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Tidak ada masa depan yang buruk dalam tangan-Mu, ya Bapa. Masa depan kami Engkau jamin dalam tangan-Mu, ya Bapa. Yesus, Kami memiliki Bapa yang setia, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau setia dalam hidup kami, ya Yesus. Biarlah kami boleh menutup mata-Mu agar kami boleh melihat masa depan yang indah, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Aku juga kasih hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau setia. Amin. Kasih-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang
Daniel, pimpin kita di dalam. Betapa hati kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang rela berkorban bagi kami Tuhan. Engkau yang rela mencari setiap anak-anakmu yang hilang. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Sekalipun kami boleh melewati setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali Tuhan untuk senantiasa kembali percaya bahwa Engkau yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pada setiap rancangan bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan yang sungguh luar biasa bagi masa depan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diingatkan kembali, boleh dikuatkan kembali Tuhan, untuk senantiasa percaya padamu Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara, namun Tuhan, biarlah setiap firman-Mu boleh hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan memberikan persembahan padamu ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan berbunyi. Biarlah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman gereja. Untuk jadwal Minggu tanggal 22 Mei 2022, worship leader dipimpin oleh Ibu Adi Guna, singer Saudara Fendi, LCD Saudari Esther, cek suhu Saudari Vita, untuk asyar nanti Ibu Bambang. Pemusik seperti biasa semua tim musik. Untuk ibadah Rabu sementara masih tetap diliburkan karena Bapak Gembala masih ada pelayanan di tempat lain. Untuk ibadah pemuda diadakan hari Jumat 20 Mei yang bertempat di gereja. Untuk pemimpin pujian akan dipimpin oleh Saudari Sabrina, sharing firman Tuhan dipimpin oleh Saudara Daniel, dan musik akan diiringi oleh Bapak Gembala.
Untuk pemuda dilakukan di tempat Ibu sholatin, teman-teman pemuda sekalian. Sekian untuk ibadah sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Ibadah sekolah minggu akan dilakukan tanggal 22 Mei hari Minggu dengan pemimpin pujian Kak Friska, firman Tuhan nanti Ibu Hesti. Sekian pengumuman gereja untuk ibadah minggu sepekan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau setia, dan kami anak-anak-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Kami tidak akan pernah dibawa kepada hal-hal yang membuat kami tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya di tengah kondisi apapun, di tengah situasi apapun, Engkau setia kepada kami, sehingga Engkau mampu menguatkan kami ketika kami diizinkan untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami tahu Tuhan sedang memimpin, Tuhan sedang menuntun kami kepada satu hal yang lebih indah, yang jauh lebih luar biasa di dalam hidup kami. Kuatkan kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kuatkan kami dengan cinta Tuhan, sehingga kami senantiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap jamahan, setiap lawatan Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Setiap pribadi yang datang pada ibadah pagi hari ini tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mereka membawa berkat, anugerah, kekuatan, damai sejahtera dari Allah atas hidup mereka. Mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar akan melihat kuasa, mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Kerjakan sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami di sepanjang minggu ini. Engkau menyertai kemanapun kami pergi dan melangkah. Tuhan kiranya memberkati, sehingga kami dilindungi, kami dijaga, kami terpelihara. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati pendidikan anak-anak kami semua, dan berkati seluruh hidup jemaat Tuhan, baik mereka yang hadir maupun mereka yang tidak dapat hadir. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang terus memelihara hidup mereka. Apa yang menjadi harapan dan rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Beri mereka kearifan, kemampuan, kebijaksanaan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang, kembali bermakai masing-masing. Pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah dengan selamat. Dan biarlah rumah kami diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.